Shalom, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa dengan semuanya dalam renungan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Saya mau sapa dulu semuanya dimanapun kita berada, apa kabarnya? Saya sangat berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat bersukacita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Baiklah saudara-saudaraku, kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun lebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini Senin 3 Juni 2024 dari kitab Yesaya 25 ayat 8. Demikian bunyinya. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah Tuhan Allah akan menghapuskan air mata. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ada peribahasa yang mengatakan habis gelap terbitlah terang oleh R.A. Kartini. Ini boleh kita pakai untuk melihat bagaimana Tuhan juga melakukan hal yang sama dengan umatnya dalam nats kita pada hari ini. Nats hari ini adalah suatu janji Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan berjanji akan meniadakan maut untuk selama-lamanya. Ini adalah janji tentang kebangkitan dan kehidupan yang kekal melalui iman kepadanya. Air mata dan penderitaan yang kita alami di dunia ini juga akan berakhir, saudaraku. Tuhan akan menghapuskan air mata dari setiap muka dan tidak akan ada lagi kesedihan atau penderitaan. Selain itu, firman ini mengatakan bahwa Tuhan akan menjauhkan aib umatnya dari seluruh bumi. Ini berarti bahwa di akhir zaman nanti, semua penghinaan dan penindasan terhadap orang percaya akan berakhir dan kita akan memperoleh kemenangan di hadapan Tuhan. Dalam Yesaya 25 ini ayat 8, saudaraku, mengajarkan kepada kita semua untuk mempercayai janji Tuhan yang luar biasa ini. Persoalannya di tengah-tengah ujian dan kesulitan hidup yang kita hadapi, yang kita alami, kita dapat menaruh harapan pada janji Tuhan untuk meniadakan maut, menghapuskan air mata, dan memberikan kita sukacita melimpah. Marilah saudaraku, kita hidup dengan iman yang kokoh dalam janji Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang setia dan kuasanya tidak terbatas. Tentu saudaraku, kita berharap pada hari ketika semua penderitaan akan berakhir. Kita boleh bersukacita bersama-sama dalam kehidupan yang kekal dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, hendaklah kita hidup dalam pengharapan akan janji Tuhan yang Maha Kuasa. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita memiliki pengharapan yang pasti, pengharapan yang teguh terhadap janji Tuhan yang Maha Kuasa ini. Kita diperhadapkan dengan banyaknya tantangan, godaan dalam perjalanan hidup kita yang bisa pengharapan menjadi pesimis dalam kehidupan ini. Tapi nats ini, saudara-saudaraku, mengajak kita semuanya meyakini, mengimani akan janji Tuhan yang Maha Kuasa. Janji Tuhan tidak pernah mengingkari. Tetapi janji manusia bisa ya, bisa tidak. Tapi janji Tuhan tepat pada waktunya. Dia akan menghapuskan air mata daripada segala muka kita. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh meyakini akan firman Tuhan pada hari ini? Bila kita yakini, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebaliknya, bila kita tidak yakini, tentu sulit kita katakan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi yang paling penting bagi kita, bagaimana kita sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman kita
kepada Tuhan, bahwa Dialah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dia akan menghibur kita, menolong kita, menyembuhkan kita, menguatkan kita dari ketidakberdayaan kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu datang padanya, berseru-seru padanya. Sekalipun hari ini tidak dijawab, tapi tetap kita setia kepada Tuhan akan janji Tuhan. Janji Tuhan tidak akan pernah palsu. Janji Tuhan tidak akan pernah ingkar. Mari kita pegang teguh janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dia memberikan kehidupan yang lebih baik dari hari sebelumnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat janjimu yang luar biasa. Bahwa Engkau memberikan kehidupan yang lebih baik dari hari sebelumnya. Ajar kami memiliki iman kami yang teguh, sehingga kami tidak goyah bila ada goncangan dunia yang melanda kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengingatkan kami, menolong kami untuk senantiasa kami setia kepadamu, memegang janji-Mu Tuhan yang pasti dalam kehidupan kami. Berkatilah umat-Mu Tuhan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Tentu banyak tantangan masalah yang mereka hadapi. Penderitaan yang tidak satu dua, bahkan berlebih-lebih Tuhan. Tapi biarlah mereka itu tetap di dalam Engkau. Mereka tetap memuji memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong mereka senantiasa. Bapa di dalam surga, aktivitas sepanjang hari ini, berkenanlah Engkau memberkati kami semuanya. Kami sadar Tuhan, kami penuh dengan dosa. Kami percaya Engkau telah mengampuninya. Terimalah doa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, inilah yang bisa saya sampaikan untuk kita renungkan dalam landasan hidup kita pada hari ini. Tetaplah semangat, Tuhan pasti menolong kita. Shalom.